tujuan untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas? Ya, silakan. Doa selesai. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya, coba dulu supaya kamu lebih konsentrasi belajarnya. Coba dulu tunjuk yang mana telinga. Iya, bagus. Coba dulu tunjuk yang mana mata. Benar ya. Mengajak, mempengaruhi atau memberikan motivasi. Nah, ada nggak yang pernah mengajak kamu atau memberikan motivasi? Ada? Iya, meminta supaya kamu lebih terdorong untuk belajar, ya. Jadi untuk hari ini materi pembelajaran kita yaitu teks persuasi, ya. Jadi teks persuasi ini mengajak, mempengaruhi atau memberi motivasi. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Menyajikan teks persuasi secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, jadi di sana kita menyajikan teks dan harus membawa 3. Sudah ingat? Sudah, oke. Nah, ini dia. Kita mulai dari struktur teks persuasi. Yang pertama ada namanya pengenalan isu, ya, pengenalan isu. Ini dia. Pengenalan isu ini berupa masalah, ya. Jadi isu itu berupa masalah yang sedang dibicarakan atau diperbincangkan. Nah, coba lihat dulu. Lihat coba ini. Kira-kira apa yang dibahas di sini? Iya, tentang populasi manusia yang semakin bertambah, ya. Jadi itu isunya, ya. Kemudian yang berikutnya, penegasan kembali berupa simpulan atau ringkasan, ya. Jadi diajak kembali. Coba lihat. Nah, mana nih kalimat ajakannya? Penegasannya. Nah, iya benar, bagus. Itu dia. Jadi mari kita bersama-sama ucapkan. Kepala digaruk, telapak. Coba berdiri dulu. Saya mau lihat. Konsentrasi, silakan. Kepala digaruk, telapak digaruk. Terus sampai 5 kali. Kepala digaruk, telapak digaruk. Kepala digaruk, telapak diparut. Kepala digaruk, kepala diparut. Iya, coba nomor 3. Kepala digaruk, telapak diparut. Silakan berdiri. Terus. Nah, ini dia yang menjadi topik utama kita. Ya, langkah-langkah menyusun program persuasi. Yang pertama, kita menentukan topiknya dulu. Ya, apa topiknya? Kemudian tujuannya apa? Ya, kalau kita sekolah ada nggak tujuannya? Ngapain? Iya, dituntut ilmunya kan? Iya, dengan tindakan, ya. Kemudian membuat kerangka program atau susunan perincian. Itu tadi, ya, kerangka. Yang pertama adalah tadi pengenalan isu. Yang kedua, ajakan atau ajakan. Kemudian fakta dan opini. Terus yang terakhir apa? Penegasan kembali, ya, dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, keempat, mengumpulkan data atau bahan. Ya, kita kumpulkanlah data-data yang berhubungan dengan teks persuasi itu tadi. Kemudian yang terakhir, menyusun paragraf atau mengembangkan paragraf. Bisa ya?
kamu lihat berdasarkan strukturnya, yang manakah isunya, yang manakah pendapat faktanya, kemudian ajakan-ajakannya, terus yang terakhir penjelasan kembali. Bisa? Bisa. Oke. Masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Abang. Yuk, silakan diisi. Yuk, silakan diisi. Oke, sambil mengerjakan tugasnya, tugas pokoknya, saya absen ya. Selviada, Priscilla, Jessica, Tasya, Yosti, Rini Anjani, Natania, Yola, Cindy, Marsha, Ajuman, Hadir Bu. Ale, Hadir Bu. Kosi, Hadir Bu. Steven. Hadir Bu. Oke. Ya, silakan. Kenapa? Oke, ya. Coba nomor 1 berdiri. Oke, nomor 2 sudah siap. Oke, silakan berdiri di kelompoknya, bacakan hasil kerja kelompoknya. Pengenalan isu, yaitu teman-teman sekalian, tentu saja kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal teks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kalau di bagian hukum, HAKI adalah singkatan dari hak dan kekayaan intelektual. Ini adalah kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Akan tetapi, HAKI yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi. Wah, bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu ini. Sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Dari bagian argumentasinya itu, dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Supaya Oke, kita... ya, baik. Berikan aplaus ke kelompok 2. Kelompok 1. Yuk, silakan. Kelompok 1. Salah satu mewakili. Halo semua, kami dari kelompok 2. Ini adalah hasil kelompok 1. Ini adalah hasil dari kerjaan kami. Pengenalan isu dari paragraf 6 dan 7. Teman-teman sekalian, jujur saja kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kalau di bidang hukum, HAKI adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Nanti yang terakhir kelompok 3.
teks, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat membuat kerangka teks, dan yang kelima mengembangkan kerangka teks menjadi sempurna. Iya, benar. Bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini kita berusaha untuk menjanjikan sebuah teks persuasi yang kita lihat dari strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan juga langkah-langkah menuliskan sebuah teks persuasi. Ya, paham semua ya? Paham? Paham. Jadi nanti minggu depan kita jumpa lagi dengan materi yang sama, yang mana kita menuliskan sebuah teks persuasi. Ya, nanti topik kita saya tentukan yaitu adiwiyata yang ada di sekolah SMP Negeri 6. Ya, harus perhatikan strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan juga bagaimana langkah-langkah mengembangkannya berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, supaya kamu ada ilmu untuk menuliskan sebuah teks persuasi, coba nanti kamu buat orang arit, ya, tugas kamu di rumah orang arit, menuliskan sebuah teks persuasi, ya, topiknya tentang adiwiyata di SMP Negeri 6, ya. Jadi apa tujuannya, langkah-langkahnya, ya, bisa semua? Bisa? Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Salam semua ya. Nah, oke. Karena pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, ya, kalian bisa berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pembelajaran kita tutup. Satu minggu luar, silakan. Jumlah ya, jumlah ya. Silakan jumlah ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다.